اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa berkumpul bermajlis ilmu di Masjid Nidaul Ilmi Kapling Beliung. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang wanita-wanita yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala dan terancam tidak mendapatkan rahmat Allah, bahkan terancam tidak akan masuk ke dalam surga. Siapa wanita-wanita yang terancam dengan ancaman Allah dan Rasulnya ini? Tentu ini penting untuk disimak, Bu, karena dikhawatirkan di antara sifat-sifat yang akan saya sebutkan di sini ada pula pada ibu-ibu yang ada di sini atau yang ada di luar sana. Siapakah mereka? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kedudukan seorang wanita dalam Islam itu sangat agung sekali. Ketika wanita itu masih kecil, kemudian dirawat oleh orang tuanya dengan cara yang baik, maka yang merawatnya akan mendapatkan pahala besar, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kemudian wanita ini sudah besar dan sudah menikah, kemudian dia menjadi istri, maka Islam memberikan pahala yang banyak bagi seorang wanita yang taat kepada Allah kemudian taat kepada suaminya. Dan apabila dia sudah memiliki anak, posisinya sudah menjadi seorang ibu. Dan seorang ibu dalam Islam sangat diagungkan dan dihormati. Bahkan syarat seseorang masuk surga juga adalah setelah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur tentang adanya orang tua. Dan begitu seterusnya. Wanita ini betul-betul mulai dari lahir sampai dia wafat sangat dimuliakan dalam Islam. Tapi masalahnya ada sebuah hadis yang sangat mengkhawatirkan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan api neraka. Ternyata penduduk neraka itu kebanyakan kaum wanita. Bertolak dari hadis inilah kita akan mencoba menggali
tentang sifat-sifat wanita, yang kalau ada sifat-sifat ini pada seorang wanita, maka bisa saja wanita itu dilaknat oleh Allah, terusir dari rahmat Allah, bahkan terancam tidak akan masuk ke dalam. Dan hari ini kita lihat banyak wanita-wanita yang mereka jauh daripada hidayah, seolah-olah mereka memasang tato di badan mereka itu seolah-olah biasa. Bahkan sebagian mereka beralasan untuk kecantikan. Cantik dari mana? Wanita ini dilaknat Allah. Bahkan sebagian para ulama memasangkan tai lalat saja, hukumnya itu haram, tidak boleh. Ibu tidak punya tai lalat nih, tengok ada artis punya tai lalat pula di pipinya, kemudian akhirnya ibu memasangkan tai lalat biar mukanya sama dengan artis. Tidak boleh, bu. Jadilah diri sendiri, ngapain pula jadi artis? Artis itu tidak ada kemuliaan sama sekali, kecuali mereka betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dunia mereka itu lebih cenderung kepada maksiat dibandingkan ketaatan. Jadi kalau mau meniru, jangan tiru mereka. Tiru wanita-wanita salihah, wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang pertama, wanita-wanita yang ditato. Dan subhanallah, dulu saya lihat itu wanita-wanita yang ditato itu biasanya wanita-wanita non muslim, terutama orang-orang Cina, biasanya turunan Cina itu suka tuh ditato. Mungkin dalam agama mereka nggak ada masalah, tapi ke belakang ini banyak pula orang-orang kita, wanita-wanita yang muslimah, malah meniru mereka. Giliran mereka menghapus tatonya, yang muslimah pula menambah tatonya. Terutama setelah munculnya anak-anak pang ini kan, banyak kemudian wanita-wanita itu yang kemudian masuk dalam pergaulan bebas. Akhirnya kemudian badannya ditato dengan berbagai macam tato. Kadang-kadang aneh-aneh pula bentuk tato itu. Kadang naudzubillah, terkadang ditato itu sekujur badannya. Padahal tato ini kan sakit juga tuh kalau ditato itu, karena dia bukan dilukis di badan, dilukai kan gitu. Maka wanita-wanita yang bertato ini bertakwalah kepada Allah. Dan kalau sudah terlanjur kemudian anda memiliki tato, maka hilangkan tato itu sebisa mungkin. Kecuali kalau memang tato itu permanen dan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan cara yang menyakitkan dan membahayakan, sebaiknya tidak perlu dihilangkan, tapi tutuplah tato itu dengan pakaian, supaya orang tidak tahu bahwa di badan dia itu ada tatonya. Cukuplah dia dan sejarah dia saja yang tahu, orang lain jangan ada tahu bahwa dia ada tatonya. Karena ini wanita-wanita yang bertato dan yang mentato, dua-duanya dilaknat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an-namisah. Yang kedua adalah an-namisah. Apa itu an-namisat itu? An-namisat adalah orang yang mengerok bulu halis. Kan ada tubuh wanita-wanita yang halisnya sudah bagus-bagus, Allah taruh di situ. Dikerok pula, bu, diganti spidol sama dia. Iya, kalau spidolnya permanen, bu, tak permanen pula kena hujan. Kan masalah itu, bu. Maka Nabi SAW mengatakan, la'anallahul mutanammisah. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang mengerok bulu halisnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
memang terjadi silang pendapat tentang bolehkah seorang wanita mengorok bulu halisnya kemudian menggantinya dengan tinta dan yang semacamnya kalau untuk urusan kecantikan di depan suaminya. Ada sebagian ulama membolehkan, tapi dengan catatan izin dari suaminya dan hanya untuk suaminya. Tapi sebagian para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullahu taala sangat keras tidak boleh, walaupun untuk suaminya tidak boleh, karena zahir hadisnya seperti itu. Tidak boleh mengorok bulu halis. Tapi kalau seandainya mungkin merapihkannya saja, karena ada bulu halis itu kadang-kadang ada 1-2 bulu itu panjang sehingga kena matanya. Ya tidak apa-apa dirapihkan karena kan memadaratkan. Tapi sekarang bulu halis itu tidak ada madarat bagi dia. Karena ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan masing-masing kita itu sesuai dengan kadar kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan halis di mata-mata ibu itu sudah sebaik-baik bentuk, itu Allah yang kehendaki. Begitulah bentuknya, jangan dirubah lagi. Maka ini wanita-wanita yang kemudian mencukur bulu halis kemudian mengganti dengan tinta atau menanamkan bulu halis, padahal sebenarnya bulu halisnya sudah normal, maka ingat wanita-wanita ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga, al-mutafallijat, wanita-wanita yang mereka menggesek giginya supaya bagus, merapihkan giginya, padahal giginya sebenarnya normal, tidak ada masalah. Dan hari ini banyak, hari ini hadis ini sudah terbukti 14 abad yang silam. Kita lihat banyak wanita-wanita itu menggunakan bekhel kan hari ini kan. Pakai bekhel itu gunanya untuk apa bekhel itu coba? Untuk meratakan atau menggesek gigi supaya bagus, itu untuk apa? Pertanyaannya. Ulama membolehkan merapatkan gigi itu dan menggesek gigi supaya indah, itu maksudnya kalau dalam gigi itu tidak normal. Contoh umpamanya giginya jarang. Jadi kalau makan itu loncat pula nasi dari sela-selanya tuh Bu. Itu kan jarang-jarang tuh. Kan ada kan repot tuh kalau giginya jarang, nanti loncat dari situ nasi yang udah masuk mulut tuh. Lah kalau seperti ini ada apa-apa, karena memang asal gigi nggak mungkin seperti itu. Asal gigi manusia itu kan kita lihat bayi-bayi yang baru tumbuh gigi itu, giginya rapat, giginya rapi kan gitu. Jadi kalau sudah rapat, ngapain pula kemudian dikikir lagi? Apalagi hanya untuk keindahan, tujuannya supaya senyumnya itu senyum iklan pasta gigi namanya, nampak gitu kan. Untuk apa coba? Kalau untuk memfitnah manusia saja terlaknat wanita seperti ini. Boleh pakai bekhel, tidak ada masalah, tetapi maksudnya ditinjau dari segi kesehatan. Mungkin ada masalah dengan giginya, mungkin ada kerenggangan dalam giginya, sehingga dikembalikan kepada kodratnya, itu boleh. Ini hati-hati yang masang-masang bekhel ini. Kemudian juga yang keempat, al-wasilah. Al-wasilah itu artinya wanita-wanita yang menyambung rambut. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, la'anallahul wasilata wal mustawsilah. Allah melaknat wanita-wanita penyambung rambut dan yang disambung rambutnya, baik pelakunya atau yang menyambungkannya, dilaknat, tidak boleh. Saya ingat dulu Bu, masa-masa saya masih kecil ya,
Yang namanya rambut di zaman itu dijual belikan, terutama rambut wanita yang panjang-panjang. Itu kalau ke salon dicukur itu bisa dijual tuh rambut itu. Saya heran juga kan, rupanya rambut-rambut itu dibentuk kembali kemudian digunakan untuk gelung. Ya, biasanya untuk gelung di atas rambutnya, dibentuk kemudian diletakkan di atas kepala. Itu zaman dulu tuh. Ya. Tapi zaman sekarang tidak, karena sudah ada rambut-rambut palsu. Rambut-rambut palsu yang kemudian diletakkan di kepala dan warnanya macam-macam tuh. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang macam-macam, kepalangi kan Bu ya. Semua ada di kepala tuh. Bahkan ada yang betul-betul disambungkan dengan rambutnya. Alasannya untuk kecantikan. Ya, memang wanita perlu cantik. Tetapi kecantikan seorang wanita itu dilihat dari unsur syariat, bukan unsur hawa nafsu. Maka hati-hati jangan menyambung rambut. Kecuali kalau memang ada madaratnya. Contoh umpamanya ada seorang wanita botak, dia tidak keluar rambut, sementara kodratnya seorang wanita itu kan cantik karena rambutnya. Maka itu darurat kan gitu ya, karena kalau dia botak tidak punya rambut kan tidak tampak kecantikannya. Maka mungkin dalam posisi seperti ini ad-daruratu tubihul mahdurah. Perkara-perkara yang darurat itu boleh saja membolehkan yang dilarang. Tapi sekarang rambut dia sudah bagus, sudah cantik, ngapain pula kemudian disambung-sambung? Maka wanita-wanita yang menyambung rambut itu terlaknat dalam hadis ini. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-mar'atus sakhid zawjuha 'alaiha, wanita yang membuat murka suaminya. Wanita-wanita yang membuat murka suaminya, maka wanita-wanita ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para malaikatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Muttafaqun alaihi. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan suami istri, kemudian istri menolak, dengan penolakan istri itu membuat murka suaminya, maka murkanya suami ini kepada istri yang diajak berhubungan dan dia menolak, maka para malaikat akan melaknat istri tersebut sampai dia subuh, sampai di waktu subuh, sampai redha suaminya. Kalau suaminya tidak redha, maka malaikat akan terus melaknat ibu. Dan hari ini banyak perceraian-perceraian yang saya perhatikan itu. Kenapa seorang suami menceraikan istrinya? Itu salah satunya adalah faktor biologis, karena selalu tidak mendapatkan keinginannya, padahal tujuan dia menikah itu untuk melampiaskan hasratnya. Atau banyak suami-suami itu yang selingkuh, naudzubillah, karena tidak mendapatkan kepuasan dalam rumah tangganya. Atau banyak percekcokan dalam keluarga ini gara-gara masalah ini. Dalam sebulan ini saya pernah melihat di YouTube kasus tentang seorang suami membunuh istrinya. Ya tentu ini orang awam kan itu ya. Gara-gara apa? Tidak mau melayani suaminya, marah suaminya. Ini kan akhirnya memicu apa? Ketegangan dalam rumah tangga, kecekcokan dalam rumah tangga, bahkan sampai terjadi perceraian, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Coba kan. Itu di dunia tuh. Di alam lain malaikat justru lebih sadis lagi karena melaknat dia. Kalau sudah melaknat itu kan dijauhkan daripada rahmat. Sementara kita masuk surga itu karena rahmat pun. Kecuali ibu ada uzur.
Ibu lagi sakit parah, ibu lagi nifas, ibu lagi haid, ya, atau uzur-uzur syar'i yang lainnya yang ibu tidak bisa melayani suaminya, itu pun harus minta uzur suaminya. Nah, ini juga diantara yang harus dipahami. Kemudian yang ke-6, al-mutasyabbihat birrijal, wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Kan banyak, Bu, ataupun sebaliknya, laki-laki yang menyerupai perempuan, yang disebut dengan bencong kaleng itu, Bu. Nah, itu wanita-wanita jangan seperti laki-laki. Karena saya lihat di Batam saja laki-laki banci itu banyak sekali. Lah wanita-wanita juga saya lihat sudah mulai itu. Wanita-wanita itu luar biasa, coba. Pakaiannya persis seperti laki-laki. Pakai jeans, pakai levi's, ya kan. Baju ketat-ketat. Ya alhamdulillah lah, kadang-kadang ada juga yang atasnya dijilbabi, bawahnya pula diketati. Ada juga yang kayak gitu tuh. Ya masih mending lah pakai jilbab kan gitu. Tapi ada yang parah, dari atas sampai bawah itu kadang-kadang kalau tidak melihat rambut itu disangka laki-laki tuh. Oh, dari belakang itu. Karena masih melihat rambut saja panjang, oh dia perempuan. Tapi kalau seandainya rambutnya dicepak kayak laki-laki, mungkin itu laki-laki orang nyangka. Karena pakaiannya sudah persis gitu ya. Padahal sebenarnya kaum wanita itu harus menggunakan pakaian itu yang lebar-lebar, supaya bentuk tubuhnya juga tidak tampak, tidak transparan gitu ya. Inti tidak percaya ini, wanita itu lebih banyak ikut perasaan dibandingkan ikut akal, Bu. Kalau laki-laki kan ikut akal dulu baru perasaan. Kalau wanita terbalik, lebih banyak ikut perasaannya dibandingkan akalnya. Bahkan terkadang akal dikalahkan dengan perasaannya, sehingga memicu melakukan hal-hal yang dilarang dalam kuburan. Sedih, akhirnya sedihnya sampai kemudian menangis, menangisnya sampai kepada niyaha, menolak takdir, meraung-raung dan begitu seterusnya. Karena saya beberapa kali menguburkan jenazah itu, banyak kemudian keluarganya dari kalangan wanita itu berteriak-teriak di kuburan. Ada yang sampai guling-guling di kuburan. Nah, itulah kenapa Rasul melarang. Karena dikhawatirkan nantinya mengarah ke situ. Ini namanya syaddud dari'ah, sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai kejadian duluan. Makanya Rasul melarang, lebih baik wanita itu doakan saja keluarganya di rumahnya saja. Tapi boleh juga sekali-kali untuk melembutkan hati. Ya mungkin kalau sudah mulai ibu-ibu ini sudah asih COD, asih nge-mall, asih shopping, sekali-kali sama suaminya dibelokkan ke kuburan. Nah, itu bolehlah supaya lembut hatinya. Ya. Baik. Kemudian yang nomor 8, dan ini an-naihah. Naihah ini ya tadi hasil daripada banyaknya ziarah kubur wanita ini, akhirnya jadi naihah. Atau ketika salah seorang yang dicintainya kemudian meninggal dunia, entah suaminya meninggal, entah orang tuanya meninggal, entah anaknya meninggal. Ada sebagian wanita-wanita itu yang mereka kurang iman, atau mungkin tidak tahu hukumnya, atau terkalahkan perasaan akalnya. Akhirnya kemudian menjerit-jerit, memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, berguling-guling sana, dicukurnya rambutnya, dan begitu seterusnya. Menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis itu boleh ketika ada kematian, karena siapa yang tidak sedih orang yang dicintai meninggal. Tapi kalau sampai meraung-raung, memukul-mukul badan, memukul-mukul paha dan pipi, berguling-guling, memotong-motong rambut, ini sudah melampau. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan bahwa an-naihatu idza matat wa lam tatub qata Allahu laha thiyaban min qitarani wa dhir'an min lahabin nari.
Kata Nabi SAW, seorang wanita yang meratap lalu dia mati dan belum bertobat, maka Allah akan memakaikan baginya baju-baju dari timah panas pada hari kiamat dan baju besi dari jilatan-jilatan api neraka. Naudzubillah. Ya, makanya Bu, ibu ini kalau sudah ngaji gini, qadarullah ada keluarganya yang kemalangan, mulai ada orang yang nangis-nangis gak jelas, cepat Bu tenangkan orang kayak gitu. Karena saya pernah pengalaman. Jadi saya diundang untuk mentalkin ceritanya. Jadi ada satu keluarga, qadarullah ayahnya itu sedang sakit parah. Jadi dia nelpon saya, Ustaz bisa nggak ke rumah? Bisa, kata. Ada apa? Ini kayaknya ayah saya udah nggak lama-lama, katanya. Datanglah, katanya. Jadi datanglah saya ke situ. Jadi saya coba mentalkin. Ini saya baru duduk nih di samping ayahnya. Baru mau mentalkin, wah di luar kamar itu dong menjerit-jerit. Bahkan ada satu anaknya itu yang perempuan, itu sudah nggak punya malu, beguling sana, beguling sini sampai pakainya terbuka, auratnya nampak. Akhirnya ditenangkan, dimasukkan ke dalam kamar, dikunci dari luar. Tetap dia menjerit-jerit. Ini bapaknya belum mati, masih koma gitu ya. Allah takdirkan setelah saya talkin, memang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi tak jadi mati pula tuh bapak tuh. Ini udah jerit-jerit anaknya, udah guling-guling, rupanya Allah takdirkan dia sembuh, tak jadi mati. Ya, Allahu alam sekarang gimana. Tapi kan ini belum meninggal, padahal ada kejadian seperti itu. Naudzubillah. Karena ini perkara jahiliyah, tidak boleh. Nabi yang mengatakan arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukuhun, kata Rasul. Ada 4 perkara khasnya orang jahiliyah tuh. Apa itu? Al-fakhru bil ahsab, wa ta'nu fil ansab, wal istisqa'u bin nujum, wan niyahatu 'alal mayyit. Membanggakan jasa, kelebihan, kehebatan nenek moyang, mencela nasab garis keturunan, menisbatkan hujan kepada bintang tertentu, dan meratapi mayat. Ini bagian daripada perkara jahiliyah. Maka tirulah seorang wanita di zaman Nabi SAW, namanya Ummu Sulaim, istri daripada Abu Talha. Jadi ketika Abu Talha ini pergi, Bu, Allah takdirkan Abu Umair, putranya yang masih kecil belum balik, itu meninggal. Lah suaminya tidak tahu karena sedang safar. Yang tahu Ummu Sulaim, ibunya. Akhirnya keluarga Abu Talha menangis di rumah itu. Apa kata Ummu Sulaim? Keluar kalian. Siapa yang menangisi kepergian putraku, keluar dari rumah ini. Jangan satu atap denganku. Bayangkan bagaimana tegarnya Ummu Sulaim menghadapi kematian putranya Abu Umair. Jadilah wanita-wanita seperti Ummu Sulaim. Kemudian yang selanjutnya adalah yang 9, al-muhallalalahu atau al-muhallalalahu, orang yang minta dihalalkan padahal tidak halal. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ini diambil dari hadis Nabi SAW. La'ana Rasulullah SAW al-muhallil wal muhallalalahu. Yang mungkin tergesa-gesa menceraikan istrinya sampai 3 kali. Kemudian dia nyesal, ingin kembali tapi tidak bisa, karena harus menikah lagi dengan orang lain. Akhirnya kemudian dia bayar orang. Dia bayar orang supaya menikah dengan istrinya, pagi akad, malam minta diceraikan. Dan itu banyak sinetron sandiwara kayak gini, Bu. Saya bayar kamu 50 juta, nanti pagi kau nikah dengan mantan istri saya, tapi malam kau ceraikan dia. Akhirnya menikah, betul, paginya akad, malamnya diceraikan, supaya si wanita itu bisa balik ke suami yang pertama. Kan itu syaratnya seperti itu kalau sudah talak 3.
Maka Nabi SAW melaknat, tidak boleh melakukan hal yang seperti ini. Dan wanita itu juga dilaknat, nggak boleh. Itu sudah konsekuensi. Orang kalau sudah talak 3 tidak bisa kembali sampai betul-betul dia menikah dengan laki-laki lain dan pernikahannya normal, layaknya orang menikah seperti apa, yang seperti itulah, digauli, ya, melakukan hubungan suami istri dan begitu seterusnya, sampai ada cekcok, ada apa, kemudian diceraikan. Ini suami yang pertamanya udah nunggu-nunggu kapan jandanya istri saya ini, rupanya betul qadarullah ceraikan sama suaminya. Boleh kita kembali, ya. Itu syaratnya harus pernikahan normal, bukan disetting dan disandiwara. Ini namanya muhallil dan muhallal, itu tidak boleh, dilaknat dalam Islam. Ini karena Nabi SAW pernah mengatakan, ala ukhbirukum bitai'asil musta'ar, kata Rasul. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang domba pejantan yang disewakan? Lihat bahasa Rasul. Rasul menggunakan kinayah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang domba pejantan yang disewakan? Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Apa maksudnya? Maka Rasul mengatakan, huwal muhallil la'anallahul muhallil wal muhallalalahu. Kata Rasul, itulah muhallil, dan Allah melaknat orang-orang yang muhallil dan muhallalalahu. Artinya muhallil laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan tujuan agar perempuan itu dibolehkan menikah kembali dengan suami pertamanya. Adapun muhallalalahu, laki-laki yang menyuruh muhallil untuk menikahi bekas istrinya agar istri tersebut dibolehkan untuk dinikahinya. Nah, ini semua dilaknat, naudzubillah. Ini yang ke-9. Yang ke-10, al-mutabarrijat, wanita-wanita yang tabarruj. Nabi SAW mengatakan, sinfani, dalam hadis Muslim, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada 2 manusia, kata Rasul, di zamanku tidak ada. Subhanallah, di zaman Nabi tidak ada, adanya di zaman sekarang. 14 abad yang silam Rasul memprediksi akan ada 2 kelompok, di zamanku nggak ada. Kemudian Nabi SAW menyebutkan salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, ya tadi pakainya ketat, pakainya transparan gitu ya. Bukan hanya itu saja, sudah ketat transparan lagi, berjalan pula melenggak-melenggok sana sini, terpengaruh dengan model di YouTube, akhirnya dia mencontohkannya. Tidak cukup sampai di situ, bukan hanya sekedar berlenggak-lenggok menggoyangkan bahu punggungnya, rambutnya pula disasak seperti punuk unta. Paham yang disasak itu maksudnya digelung, kemudian pakai jilbab nampak muncul ke atas gitu kan. Anda wanita-wanita menggelung, kemudian pas ditutup jilbab nonjol pula dia ke atas. Nah, itu tidak boleh itu, ya, karena itu seperti punuk unta, kata Rasul. Maka mereka, kata Nabi SAW, la yadkhulnal jannah, tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, tidak akan mencium bau surga. Masuk surga, bau surganya tidak kecium sama dia. Gimana masuknya tuh? Padahal kata Rasulullah, inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal bau surga itu bisa tercium sejarak ini dan itu. Dan sekarang naudzubillah kan, wanita-wanita yang disabdakan Rasul ini menjadi sebuah kenyataan. Di zaman jahiliyah, Bu, sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah, tidak ada pakaian yang dipakai orang sekarang. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung soal amalan pakaian wanita-wanita jahiliyah dengan firman-Nya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kalian tabarruj, berdandan seperti orang-orang jahiliyah. Seperti apa sih dandanan orang jahiliyah itu? Para ahli tafsir mengatakan, orang jahiliyah itu mereka pakai jilbab tapi nampak
nampak depannya, rambut depannya nampak, kemudian lehernya nampak, kemudian kakinya nampak dengan gemerincing-gemerincing gelang kakinya. Itu gaya model jahiliyah. Ya, artinya kan badannya masih tertutup, cuman muka leher nampak, kemudian rambut sedikit di depan sama gelang kaki. Kayak pakaian orang India itu, ya. Nah sekarang kita lihat wanita-wanita muslimah hari ini, itu bukan kayak gitu lagi, di telanjang bulat bu, apalagi di kolam-kolam renang, apalagi kemudian di pantai-pantai, udah nggak punya malu. Bahkan ada yang ngonten di YouTube itu bu, supaya dapat monet, dapat uang, bisa dia telanjang. Na'udzubillah kan begitu, cari uang dengan cara mengumbar aurat. Kata Nabi SAW, wanita ini tidak akan masuk surga, mencium bau surga pun tidak. Kalau mereka wanita kafirah terserah, urusan mereka, lakum dinukum waliyadin. Tapi masalahnya ini wanita-wanita muslimah. Bahkan sudah bukan hanya itu saja, bahkan ada seorang wanita muslimah itu sudah nggak milih-milih makan, babi aja dimakan, pakai basmalah lagi dia makannya. Na'udzubillah, ya kan. Nah ini yang ke-10. Karena ini tanda-tanda kiamat masalahnya. Rasul mengatakan, inna min asratis sa'ah an tadhhara thiyabun talbasuha nisa'un kasiyatun 'ariyat. Sungguh di antara tanda-tanda kiamat, kata Rasul, maraknya pakaian-pakaian yang dipakai oleh kaum wanita, mereka berpakaian tapi telanjang. Ini yang nomor 10. Yang nomor 11 bu, wanita-wanita yang meminta cerai tanpa sebab. Nabi SAW mengatakan, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi bu'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Siapapun perempuannya yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan bu, maka kata Nabi SAW, haram baginya bau surga. Haram baginya bau surga. Makanya Rasulullah mengatakan, la yahillu limra'atin tas'alu talaq ukhtiha litastafrid sahfataha fa innama laha ma qaddara laha. Tidak halal bagi seorang wanita menuntut talak saudaranya agar dia dapat menggantikan tempatnya. Sesungguhnya baginya adalah apa yang ditakdirkan untuknya. Seperti mamanya Affan, ada seorang suami, istrinya dua, kemudian dipengaruhi itu rumah tangganya biar cekcok, diadu domba supaya si istri pertama atau kedua itu meminta cerai kepada suaminya supaya dia menduduki kedudukannya. Tidak boleh, itu sudah takdirnya seperti itu, ya. Maka ini kalaupun terjadi seperti itu, apalagi tidak berpoligami, ibu satu-satunya istri suami, hanya gara-gara masalah sepele tiba-tiba minta cerai. Boleh minta cerai, tidak dilarang. Tetapi kalau ada udzur syar'i seperti suaminya zalim, suka mukul, suaminya tidak sholat gitu ya, suaminya fajir, jahat dan begitu seterusnya, ya mungkin. Tapi kalau sudah tidak taraf seperti itu, maka seorang istri tidak boleh meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas ya, alasannya ya. Ini yang ke-11. Yang ke-12, wanita yang berlebihan dalam berkabung. Nabi SAW mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa 3 layalin illa zawj fa innaha tahidda alaihi 4 ashhur wa 10. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian keluarganya lebih daripada 3 hari, kecuali yang meninggal suaminya, maka boleh dia berkabung selama 4 bulan 10 hari. Maksudnya begini bu, kenapa dilarang dalam Islam itu? Karena ada seorang istri
Ketika mungkin anaknya meninggal, atau orang tuanya meninggal, atau orang dicintainya meninggal, itu sedihnya itu sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, sehingga dia malas dandan, padahal ada suaminya tuh. Akhirnya dengan berkabungnya itu dia abaikan hak yang wajib kepada suaminya. Makanya kenapa Rasul membatasi 3 hari saja boleh berkabung itu. Habis 3 hari dandan lagi untuk suaminya, layani lagi suaminya. Jangan berlarut dengan kesedihannya. Walaupun yang meninggal itu orang tua atau anak gitu kan, cukup 3 hari saja. Karena ada hak yang lebih besar yang ibu harus tunaikan. Ibu harus melayani suami. Jangan asik terus kemudian terlena dengan kesedihan, karena ibu akan melalaikan hak sebagai istri, itu masalahnya. Yang kedua juga berkabung bisa menjadikan niyahah tadi, menolak takdir, meratapi mayat. Nah, itu dikhawatirkan. Ini yang ke-12. Kemudian yang ke-13, wanita-wanita yang mempercayai Dajjal. Maksud Dajjal di sini dukun-dukun, paranormal, bomo-bomo, ya, tukang nujum, ahli ramal, dan begitu seterusnya. Nabi SAW mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi tukang tanung, dukun, tukang ramal, bomo, dan yang semacamnya, kemudian bertanya sesuatu, belum membenarkan nih, baru bertanya aja nih, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 malam yang kebelakang. 40 hari kita solat ditolak gara-gara datang ke dukun. Dan biasanya yang banyak datang ke dukun itu perempuan. Ya, ingat, yang banyak datang ke dukun itu perempuan. Sembunyi-sembunyi dia datang ke dukun tuh. Kadang-kadang, biasanya datang ke dukun itu kan macam-macam tujuannya, Bu. Ada yang ingin cantik, akhirnya minta dipasangkan susu. Zaman dulu ya, zaman sekarang enggak tahu lah. Biar cantik katanya. Datang ke dukun. Atau yang datang ke dukun sakit hati, gara-gara disakiti orang, datang ke mbah dukun, mbah santet dia, mbah, buat dia mati, mbah, katanya. Atau gara-gara masalah urusan rumah tangga tuh, masalah rumah tangga, akhirnya ibu datang ke dukun pelet gitu ya, biar suaminya itu nempel kayak perangko aja. Atau sebaliknya, biar suaminya benci supaya cepat diceraikan karena sudah ada yang kedua. Ya, macam-macam kan, Bu. Tapi kebanyakan orang datang ke dukun itu jarang laki-laki. Ada juga kedua, tapi kebanyakan perempuan biasanya. Laki-laki kalau datang ke dukun itu nyari nomor togel biasanya. Tapi kalau perempuan datang ke dukun itu macam-macam tuh. Makanya kenapa dukun juga banyak perempuan. Sekarang kan banyak tuh dukun-dukun apa tarot tuh, apa itu kartu-kartu itu kan. Itu perempuan, peramal-peramal tidak jelas tuh. Nah, sekarang pula dukun-dukun ini dapat panggung pula sekarang di tengah-tengah masyarakat, masuk televisi, punya channel YouTube, banyak pula penggemarnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dukun itu dajjal. Mereka penyembah iblis. Maka ibu jangan percaya dengan dukun dan jangan pergi ke dukun. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang ke-13, yang ke-14. Wanita-wanita yang mereka keluar rumah memakai harum-haruman atau parfum kelewat batas, sehingga parfumnya ini tercium jarak sekian-sekian oleh laki-laki, akhirnya terfitnah. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun kullu ainin zaniyah. Wanita mana saja yang memakai wewangian lalu ia keluar dan melewati para laki-laki sehingga tercium sebagian dari wanginya, maka wanita itu dikategorikan wanita pezina, dan setiap mata yang melihatnya juga mata-mata pezina. Naudzubillah.
Dan ada tuh wanita-wanita memang keluar tujuannya untuk itu, ya, berdandan ala jahiliyah, kemudian disemprotkan minyaknya hampir 1 tabung habis gitu ya. Kemudian keluar rumah terfitnah, ini bawa apa ini kan? Maka ingat, wanita ini dikategorikan wanita pezina, dan yang melihatnya juga dikatakan laki-laki pezina, naudzubillah. Ini yang ke-14. Yang ke-15, wanita yang safar tanpa mahram. Wanita yang safar tanpa mahram. Nabi SAW mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira yawman wa laylatan laysa ma'aha dhu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar sehari semalam tanpa disertai mahram. Ya, ini hujan Bu. Kita cukupkan sampai nomor 15, separuh ya. Nanti separuhnya kita lanjutkan minggu depan, karena suara juga nggak bisa dengar ya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.